kita menghadapi tantangan-tantangan berkeluarga zaman sekarang. Dulu-dulu tuh suami-suami suka ngomongin romo-romo. Kasian nih romo-romo nggak kawin, nggak ada pasangannya gitu ya. Dulu-dulu suami-suami ya itu sering suka kasiannya romo-romo nggak punya pasangan, nggak ada yang dipeluk, nggak ada yang nemenin makan dan sebagainya. Wow, salah, salah ya. Sekarang itu justru sebaliknya, romo-romo ngomongin suami-suami. Kasian ya suami-suami zaman sekarang hidupnya susah, ya kan? Eh, Sedangkan kalau jadi romo-romo coba yang nemenin makan, banyak. Mau cari ibu model apa? Wah, ya kan yang nemenin kita makan itu udah yang rambut panjang, rambut pendek, ya kan? Terus mau cari yang modelnya tinggi, agak pendek, agak gemuk, wah semuanya itu eh, kita nggak kekurangan lah ya. Ya bedanya cuma di tempat tidur aja. Bedanya cuma di tempat tidur sendirian lah. Sisanya itu buat suami-suami penderitaan dan perjuangan. Ya. Kalau buat romo-romo ya bedanya di tidur, lainnya kita itu sukacita. Kita nggak pernah mikir di dompet tinggal 100.000 juga kita tetap santai-santai aja tuh. Kalau jadi romo-romo, coba jadi suami. Di dompet tinggal 100.000, anak 3. Apa nggak kejet-kejet tuh jadi suami menurut saya ya, naik motor ke sana kemari, gojek ya, nyari duit dan sebagainya. Jadi jidatnya mengkerut terus sampai rumah, mas berasnya habis, mas gasnya harus diisi nih, mas anak sekolah ini harus bayar dan sebagainya. Tapi buat saya pada akhirnya eh, memang hidup menikah itu ini yang sering saya nasihatkan kepada para calon pengantin. Kalau saya akan memberkati calon pengantin, saya selalu mewanti-wanti dengan serius. Jangan menikah dengan ilusi. Ilusi itu pikirnya satu, beberapa ilusi dalam pernikahan ya. Satu, orang yang kita nikahi ini adalah orang yang sempurna. Itu bohong 100%. Itu ilusi. Kenapa? Dia kelihatan bagus, kelihatan cakep, kelihatan baik, kelihatan menarik, pas lagi pacaran doang. Paling banter sampai bulan madu. Paling banter. Ya. Sesudah itu kenyataan akan dibuka satu persatu. Kekurangan-kekurangan pasangan Anda. Ya. Dan kalau kita nggak siap mencintai sampai akhir, ya, itu cinta yang tadinya misalnya skornya 90 misalnya, wah lagi getol-getolnya pacaran, bulan madu 90, itu bisa terkikis makin lama makin kurang, makin kurang, makin kurang, lalu nggak ada cinta lagi, perasaannya hilang. Kalau ibaratnya anak muda zaman sekarang bilang ilfeel, dari yang tadinya hangat, menggelora, terus ilfeel, hilang feeling. Ada yang bertahan di perasaan hilang itu. Jadi ya udah kita pakai hidup bersama, nggak ada romantisme, nggak ada kehangatan, nggak ada pelukan, nggak ada ciuman. Itu yang penting kita sekarang hidup bersama untuk anak-anak kita. Nggak berantem, nggak. Ini netral ibaratnya ya. Tapi ada kan yang lebih buruk daripada itu. Tercipta mulai luka, mulai sakit hati, mulai salah paham, mulai bertengkar, mulai saling melukai. Lebih parah lagi ada yang mungkin saling pukul, saling tinju, saling secara fisik itu abuse ya. Itu bisa terjadi ya. Jadi maka maksud saya realita perkawinan tuh macam-macam tuh Bu Riana. Kalau saya ngelihat pasangan-pasangan yang berkeluarga juga begitu ya. Jadi ada yang memang bisa romantis sampai akhir gitu ada. Ada bapak-bapak tua ya, kakek-kakek manggil istrinya sampai umur 75 masih yayang, wih, saya kan takjub kan, saya tanya, Pak, apa sih resepnya sampai umur 75 masih yayang-yayangan? Kan biasanya yayang-yayangan tuh kan waktu masih awal-awal kan, yang udah makan belum? Yang yuk kita nonton di bioskop, yang temenin aku yuk. Biasanya begitulah, ya masih romantis-romantis awal. Tapi kalau udah sampai tua masih yayang-yayangan, wah ini kan menakjubkan. Saya tanya apa sih resepnya? Bapak tua itu bilang begini, Romo, jangan bilang istri saya ya Romo. Sebetulnya saya tuh sudah mulai lupa nama istri saya siapa. Jadi daripada saya lupa manggil nama dia,
misalnya Santi gitu nama istrinya gitu. Dia udah mulai lupa tuh nama istrinya Santi. Dari dulu dia memutuskan manggil pasangannya Yayang aja. Jadi pacaran sama siapapun dia panggil Yayang supaya nggak salah gitu, nggak salah manggil. Ntar lagi Mas Santi tiba-tiba manggil namanya Joyce, wah kan salah, kan Santi dipanggil Yayang, Joyce dipanggil Yayang, si Lince juga dipanggil Yayang, pokoknya semua Yayang-Yayang aja sama dia. Oh pinter juga nih bapak nih ya, supaya nggak salah nyebut gitu ya kan, takutnya kan lagi lupa diri dia salah sebut gitu. Berarti dia lagi bayangin si Lili nih, bukan lagi bayangin Riana, lagi bayangin Lili nih ternyata. Udah panggil Yayang aja semua gitu. Maksud saya eh, perjuangan perkawinan itu kan perjuangan mempertahankan anggur perkawinan tetap manis, ya. Anggur perkawinan tetap manis. Ini tidak mudah, tidak mudah karena Anda itu kan hidup terus-menerus bersama dengan orang yang sama dalam satu rumah gitu. Kalau romo-romo sih gampang. Misalnya nggak cocok nih satu pastoran ada 3 romo bertengkar gitu, atau 2 romo nggak cocok, kan tinggal bilang sama uskup, tinggal pindahin komunitas, tinggal pindahin gereja, tinggal pindahin paroki, udah hidup bersama dengan yang lain. Ya, tapi kalau Anda sebagai suami istri kan langsung diikat till death do us part, sampai maut memisahkan kita, ya. Itu persoalannya di situ, ya. Jadi saya kira ya kalau ditanya lebih bahagia mana, jadi romo atau jadi suami, wah saya gini-gini yang naksir saya banyak loh Bapak Ibu. Jangan dikira saya nggak ada yang naksir gitu. Yang naksir saya banyak. Ya, cuma kalau saya bayang-bayangin, kalau saya harus lahir kembali ya, saya tetap pengen jadi romo. Ya, mungkin juga nih suami-suami kalau ditanya juga mungkin lebih baik jadi romo kali daripada saya jadi suami kalau lahir kembali. Ya, tapi buat saya ini tantangan, betul ada tantangan, betul macam-macam lah tantangannya itu, entah ekonomi, entah seksualitas, romantisme, menyesuaikan keinginan satu dengan yang lain, ya, berkomunikasi, belum juga ada extended family, mertua ikut campur, belum lagi ada godaan di luar, ya macam-macam lah, ya. Maka ini tantangannya kalau ditanya, sebelum saya nanti masuk ke yang kasus-kasus pastoral yang banyak dialami umat ya. Jadi nanti kalau mau tanya-tanya ya boleh juga kasus-kasus pastoral. Ada yang mengalami KDRT, ada. Kakak saya cewek juga jadi korban KDRT, akhirnya harus berpisah dari suami dia yang pertama. Ya, lalu akhirnya dia menikah dengan sekarang yang kedua orang Kristen Protestan. Ya, karena ya yang pertama dulu waktu saya masih di seminari ya, kakak saya digebukin terus sampai akhirnya bapak saya marah gitu loh. Ya, lalu akhirnya ditarik, lalu ya udah keponakan saya yang kecil dibesarkan oleh bapak ibu saya dulu sampai kakak saya mapan lagi hidupnya, ya udah sekarang dia punya suami kedua, seorang Kristen Protestan ya. Pemberkatan pernikahannya ya nggak bisa di gereja Katolik. Waktu itu di gereja suaminya, ya. Tapi ya mau bagaimana? Apakah lalu saya sebagai romo, wah romo aja kakaknya begitu, ya siapa yang pengen begitu? Coba, siapa yang pengen digebukin? Siapa yang pengen hidupnya itu dalam perkawinan itu dalam bahaya nyawa ya, bahaya maut, dipukulin terus, siapa yang pengen? Kan pasti nggak ada yang pengen gitu. Jadi menurut saya di balik senyum yang Anda tampilkan ya di tengah orang lain gitu ya, itu kadangkala kita juga menghadapi tragedi-tragedi, persoalan-persoalan keluarga yang tidak mudah menurut saya ya. Tapi ya ini persoalan klasik sih ya Bapak Ibu ya. Anda mau ngomongin soal keluarga sampai zaman kapan juga itu nggak bakalan selesai. Itu akan ada banyak terus persoalan. Ada pengantin yang saya berkati itu 3 hari udah langsung hilang. Tapi waktu itu kan
mereka itu penyidikan kanoniknya nggak sama saya. Jadi romo parokinya melakukan penyidikan kanonik, lolos. Kalau saya sih, saya tuh tipe saya, kalau saya melakukan penyidikan kanonik, itu artinya buat saya screening. Screening sampai saya memastikan orang yang akan menikah ini memang saling mencintai dengan tulus, siap, dan sudah saling mengenal, benar-benar happy, excited untuk masuk ke perkawinannya. Nah, yang saya berkati waktu itu di gereja MBK ya, MBK di Tomang itu yang menyediki kanonik romo paroki yang mana saya lupa ya, paroki cewek waktu itu di mana saya lupa. Lalu tapi ketika saat hari H pernikahan, salahnya saya tuh kan saya nggak memanggil mereka dulu. Sebelum pernikahan nggak saya panggil gitu ya. Sehingga saya mengenal mereka dulu. Nah, sejak awal masuk di kapel itu, bukan di gerejanya tapi di kapel di lantai 2 itu ya. Itu wajahnya si cowok itu cemberut aja. Jadi kayaknya unhappy. Kalau film Doraemon itu kayak toko Suneo, mencucu mulutnya, Suneo ya. Itu kayaknya dia nggak happy gitu lah. Bimoli lah, bibir monyong 5 cm gitu kan. Udah wajahnya nggak terlalu cakep, tambah bimoli lagi, bibir monyong 5 cm, udahlah makin ruwet lagi. Pokoknya masuk pernikahan kan orang harusnya happy dong ya. Tapi ini aneh, saya liatin aja. Terus saya pancing dengan satu pertanyaan apa gitu ya. Dia jawabnya kayaknya dingin. Wah, udah langsung saya cepet-cepet saya selesaikan upacaranya. Tapi di belakang di sakristi saya ambil itu kertas berkas kanoniknya saya ambil. Langsung di situ kan Romo berhak membuat catatan. Di situ ada kolom di bawah itu catatan pribadi Romo ya. Langsung saya kasih catatan apa yang saya lihat, feeling saya apa, ya saya cuma nulis mungkin ada sesuatu di dalam diri pengantin pria sehingga dia nampak tidak bahagia dalam melaksanakan pernikahan ini. Udah saya tulis catatan gitu aja ya. Dan bener 3 hari kemudian si ceweknya, si istrinya udah call saya sambil nangis-nangis, Romo dia sudah kabur, Romo dia sudah pergi. Saya cuma bilang ya sudah saya predik, saya bilang saya udah bisa menduga lah, karena udah saya kasih catatan di sana. Karena memang kelihatan di awal unhappy. Itu yang dari awal unhappy bisa diprediksi ya. Kadangkala yang dari awal kelihatan senyum-senyum bahagia itu pun belum tentu berakhir bahagia ya, belum tentu berakhir bahagia. Yang dimulai dengan baik pun itu kadangkala berjuangnya juga tidak mudah ya. Udah ngebet mencintai, ngebet kawin, ngebet hidup bersama gitu ya. Tapi ujung-ujungnya ya itu terjadi tragedi lalu ya kegagalan ya. Yang namanya anulasi itu nggak semua perkawinan bisa dianulasi. Tadi yang pertama tadi yang tadi saya ceritakan tadi 3 hari bubar itu anulasinya mudah sekali. Karena apa? Ada catatan saya bahwa dari awal ini memang ada sesuatu yang rasanya error gitu ya. Nah ini tinggal diselidiki errornya kenapa ya. Jadi lalu setelah itu diwawancarai dan sebagainya, oh ternyata gini. Maka diputuskan perkawinan pertama itu anul. Dinyatakan tidak sah karena ada cacat perkawinan dari awal pernikahan. Ya, sedangkan kalau yang sudah makin panjang perkawinannya 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, lalu misalnya nggak tahan sama suaminya, ya itu nggak bisa, wah mau ikut-ikutan, mau dianulasi perkawinannya, nggak bisa begitu. Misalnya contoh, menikah dengan seseorang yang punya ternyata gini, ini kisah nyata waktu itu ya. Jadi cewek ini pacaran 2 tahun dengan seorang cowok, tapi dia nggak tahu kalau cowoknya itu pengidap skizofrenia yang
akut ya. Jadi skizofrenia itu gangguan kejiwaan, halusinasi, pokoknya dia harus minum obat penenang terus. Dia harus minum obat untuk masuk ke dalam dunia yang nyata ya. Jadi selama pacaran ceweknya ini nggak tahu kalau cowoknya itu skizofrenia yang parah. Kenapa? Setiap kali mau pacaran, mamanya ini pasti ngasih obat kepada cowok itu. Kamu sebelum pacaran minum obat dulu. Nah, dikasih obat gitu. Jadi normal dong, waktu pacaran normal. Tapi dinasehatin oleh mamanya, yuk pacaran nggak boleh lewat 3 jam ya. 3 jam pulang, 3 jam pulang. Karena kalau udah lewat 3 jam, efek obatnya suka habis. Kalau efek obatnya suka habis, ya udah gitulah skizofrenia ya. Tapi kan ceweknya nggak tahu nih. Semuanya kelihatan baik aja. Dan itu ditutupi oleh keluarga si cowok. Apa yang terjadi? Menikah. Menikah kan udah nggak ada maminya lagi dong. Maminya yang selalu cekokin obat udah nggak ada lagi. Lalu waktu pernikahan ya udah nggak minum obat, kumat terus. Istrinya dibawain setrikaan panas lah. Terus juga dikejar-kejar pakai golok, dikira maling karena dia pikir di rumahnya kemasukan maling, padahal istrinya masuk. Habis belanja dikira istrinya maling gitu, diteriakin maling dan seterusnya. Akhirnya berpisah, cerai sipil. Bisa dianulasi? Bisa. Karena dia menikah dengan seseorang yang sejak awal pernikahan dia punya ketidakmampuan psikis untuk menikah. Jadi dalam kanon hukum gereja itu ada syarat kemampuan fisik dan psikis ya untuk menikah ya. Nah, itu bisa dianulasi karena apa? Errornya, sakit jiwanya sejak sebelum menikah ya. Tetapi kalau misalnya suami Anda ini jadi gila, jadi sakit jiwa setelah menikah dengan Anda, ya, dulu waktu awal normal, sehat itu, bagus, kejiwaannya bagus, pribadinya bagus. Setelah nikah jadi error, sakit jiwa setelah menikah. Nah, itu nggak bisa dianulasi. Jadi nggak bisa meminta anulasi gara-gara suami stres setelah menikah dengan Anda. Itu nggak bisa dianulasi. Itu post factum. Jadi kejadiannya sesudah pernikahan, post factum, post pernikahan. Itu nggak bisa. Ya, itu harus masuk ke bagian janji perkawinan. Aku setia dalam suka duka, untung dan malang. Aku setia kepada suamiku baik dia waras maupun gila, gitu ya. Pokoknya aku harus setia. Kenapa? Anda yang bikin dia gila. Ya. Mungkin Anda yang bikin dia sakit jiwa. Jadi Anda harus tanggung jawab. Kenapa? Itu kejadiannya sesudah pernikahan. Beda kalau yang tadi kasus yang saya ceritakan itu adalah sebelum pernikahan memang terjadi demikian ya. Dan itu ada kesaksiannya. Mamanya kasih kesaksian memang anak saya begini begini begini. Dokternya juga diminta keterangan bahwa dia memang pasiennya dokter ini sejak tahun berapa. Udah, gereja menjadi pasti bahwa memang ada ketidakmampuan psikis sejak sebelum hari pernikahan. Jadi begitu supaya jangan menjadi inspirasi. Wah, ternyata bisa ya. Bisa juga nih. Gue anulasi, gue udah bosen nih sama suami gue, sama istri gue. Nggak bisa gitu. Lihat, suami Anda sakit jiwa nggak sebelum pernikahan? Ya, dicari-cari aja, coba dicek. Kalau memang dia ada record di rumah sakit mana dia pasien sakit jiwa, ya bisa dianulasi. Datang ke saya langsung anulasi, ya kan? Tapi harus benar-benar datanya ini ya benar-benar bisa dibuktikan dan bisa ada yang memberi kesaksian gitu. Prinsip dari anulasi itu sebetulnya adalah adanya cacat perkawinan sejak awal pernikahan yang membuat pernikahan itu tidak sah dari awal. Tidak sah dari awal. Jadi kata kuncinya adalah
adanya cacat perkawinan yang dari awal, sehingga lalu perkawinan itu bisa dinyatakan tidak sah dari awal. Ya, Em, contoh yang tadi udah konkret, yang soal orang skizofrenia. Ada lagi yang gampang dianulasi dulu adalah ini ada cewek mencintai seorang cowok, punya pacar, mereka pacaran ya. Tapi lalu terpaksa dia putusin pacarnya. Karena apa? Maminya punya utang sama orang kaya. Dan dia untuk bayar utang maminya dia harus kawin sama anak orang kaya itu. Lalu ya dia terpaksa kawin. Punya anak. Berhubungan seks ya. Sebagai kewajiban. Ya. Lalu bercerai, nggak cocok bercerai. Apakah bisa dianulasi? Bisa. Karena sebetulnya perkawinan itu bukan didasarkan pada cinta, tetapi karena untuk transaksi bayar utang. Ya, diselidiki apakah benar dia dulu punya pacar, dipanggil apakah engkau dulu mencintai dia, iya. Ditanya mamanya apakah dulu punya utang, iya. Untuk bayar utang kamu harus ngawinin anak kamu, iya. Itu berarti adalah kecacatan komitmen perkawinan. Nah, maka bisa dianulasi karena awal pernikahan ada cacat terkait janji perkawinan. Nah sekarang pertanyaannya soal suami pedofilia. Um, yang harus dicek apakah kelainan itu ya sejak awal pernikahan ya, sejak awal pernikahan ya. Terus yang kedua, apakah kelainan itu ya dia sebetulnya masih punya kemampuan ketertarikan pada istrinya, kepada perempuan ya, orientasi seksualnya bagaimana? Kalau misalnya orientasi seksualnya itu dia nggak bisa berhubungan seks sama istrinya, tapi dia malah main sama anak kecil, malah melakukan seksual abuse kepada anak kecil, maka orang ini kan punya kelainan orientasi seksual. Nah, harus ada pembuktian apakah sejak awal, ya, sejak awal pernikahan. Jadi nggak serta-merta semua persoalan bisa dianulasi ya. Jadi harus benar-benar kata kuncinya satu, sejak awal pernikahan apa enggak. Terus yang kedua, persoalannya ini memang sebuah persoalan yang punya sebagai syarat dari pernikahan itu sendiri ya. Syarat pernikahan itu kan satu, harus mencintai ya, harus mencintai ya, sungguh-sungguh mencintai. Karena kan ditanya, apakah engkau sungguh menghendaki pernikahan ini dengan tulus hati? Yes, I do. Apakah engkau berjanji untuk mencintai pasanganmu seumur hidup? Ya, yes, I do. Itu kan ditanya dulu, baru janji perkawinan. Jadi syarat yang paling utama itu kan saling mencintai. Dan yang kedua adalah kemampuan fisik dan psikis. Nah, ini yang bisa ditafsirkan macam-macam. Kemampuan fisik dan psikis. Impotensia ya, itu ketidakmampuan berhubungan seks. Kalau itu terjadi sebelum pernikahan ya, itu bisa menjadi alasan untuk anulasi. Tapi impotensia sesudah pernikahan atau impotensianya itu cuma kalau sama istrinya doang nih, sama si Lili nggak impoten, sama pembantunya nggak impoten, sama tetangganya dia nggak impoten, sama istrinya doang dia nggak bisa bangun gitu misalnya ya. Nah berarti nggak impoten, ya impotennya spesifik. Tapi kalau impoten yang bisa dinyatakan sebagai anulasi itu harus dari awal ya. Dan ini apa namanya, kepada siapapun ya, memang dia orientasi seksualnya memang nggak gitu dan nggak bisa gitu. Ketidakmampuan fisik kan bisa soal kemampuan seksual bisa gitu. Juga kesehatan psikis, kejiwaannya itu juga maka diteliti harus dari awal. Jadi kalau saya mau menjawab apakah pedofilia bisa menjadi alasan anulasi, harus diteliti ya.
Apakah itu memang dari awal? Terus orientasi seksnya bagaimana? Ya, ya. Ada dua tipe orang tua menurut saya. Ada tipe orang tua yang ngejar-ngejar anaknya kawin, ya. Pokoknya terus didorong, ayo kawin, ayo kawin, ayo kawin, ayo kawin gitu ya. Tapi ada orang tua juga yang ekstrim lainnya. Anaknya selalu bawa pacar yang dia cintai gitu ya, ngenalin ke orang tua, tapi orang tuanya itu selalu malah menjegal, malah dengan segala kriteria-kriteria yang diinginkan oleh orang tua, lalu anak itu gagal aja terus gitu ya. Pacaran kenalin gagal, pacaran gagal, pacaran gagal. Karena apa? Orang tuanya nggak setuju gitu. Nah, sedangkan yang tadi diceritakan mungkin ada tipe orang tua yang lain lagi. Tipe orang tua yang ngebet banget anaknya pengen kawin tuh sama siapa juga cepet kawin lah gitu ya. Kayaknya pernikahan itu menjadi suatu beban atau tuntutan sosial. Tuntutan sosial. Dan itu persis yang dialami oleh banyak anak muda ya, ketika mereka nggak nikah-nikah ya, itu mereka seperti terbeban luar biasa. Saya ingat di katedral, waktu itu saya lagi ada seminar untuk orang muda ya. Untuk orang muda Katolik, seminar tentang pacaran yang sehat dan pernikahan. Lalu ada yang nulis di kertas pertanyaan kan supaya anonim, takutnya kan pada malu gitu ya. Lalu pada nulis di kertas, nggak usah dikasih nama, lalu dikasih ke Romo di depan. Lalu pertanyaannya begini ditulis, dia nulis agak panjang. Dia bilang, saya masih ingat isinya kurang lebih. Romo, saya seorang gadis Katolik berumur 30 tahun. Ya, dia bilang, sampai sekarang saya belum punya pacar. Ya, sampai sekarang saya belum punya pacar. Wajah nggak jelek-jelek amat, kata dia. Ya, teman saya yang lebih jelek daripada saya, Romo, sudah punya suami dan punya anak 2, kata dia gitu. Dia sampai kalimat, temen gua yang lebih jelek daripada gua aja udah kawin gitu kan. Gua yang wajah nggak jelek-jelek amat ini kok nggak pernah punya pacar. Orang tua selalu nanya, kapan kamu nikah, kapan kamu nikah ya. Lalu saya pernah, ini kata dia, saya pernah minta didoakan oleh seorang penginjil yang katanya punya kemampuan supranatural. Saya tanya kepada penginjil itu yang punya kemampuan sixth sense, kenapa sih saya nggak pacaran-pacaran? Terus dijawab sama orang yang ngaku punya sixth sense itu karma, kata dia, karma. Karena sebelumnya mami kamu itu tukang ganti-ganti pacar. Dikit-dikit putusin cowok, dikit-dikit putusin cowok, karena mentang-mentang cakep gitu ya, maminya putusin cowok banyak gitu. Nah sekarang karmanya mami itu jatuh ke kamu sekarang dihukum oleh Tuhan gak bakalan punya pacar. Terus dia tanya dalam seminar itu, apakah benar Romo kata penginjil sixth sense itu, indera keenam itu? Saya langsung bilang, itu penginjil goblok, saya bilang. Gak usah didengerin. Gereja Katolik tidak percaya karma. Gereja Katolik tidak percaya dosa pohon keluarga. Ya, dosa pohon keluarga itu nggak dipercayai. Setiap orang bertanggung jawab untuk kesalahannya sendiri, bukan lalu diturunkan kepada anaknya, gitu saya bilang. Retret pohon keluarga itu sudah dihentikan, menurut saya. Sejak waktu itu, saya udah jadi Romo belum ya? Jadi di majalah Hidup waktu itu, Romo Mardi Atmojo, dia masih di Kuria Kuskupan, dia dosen teologi, dia pendamping karismatik juga ya. Terus dia mengatakan di dalam gereja Katolik tidak dikenal adanya pohon keluarga ya. Jadi semua retret pohon keluarga ya itu nggak bisa lagi, nggak diadakan lagi harusnya ya. Maka konsep seperti itu memang saya juga sebagai Romo sih, saya udah 20 tahun jadi Romo ya, itu nggak pernah mengajarkan hal itu lagi, karena memang saya pernah baca di majalah Hidup gede-gede ditulis ya, sebagai cover,
tidak ada pohon keluarga di dalam teologi gereja Katolik. Bahwa lalu efek psikologis, ya, efek psikologis mungkin bisa menular efek psikologis. Misalnya gini, kalau ngelihat bapak ibunya bertengkar terus misalnya, ya, anak kecil ngelihat bapak ibunya berantem mulu, ya, apalagi misalnya ngelihat ada kekerasan dalam rumah tangga, ya, lalu ada efek psikologis yang mungkin bisa bercabang dua. Gua nggak akan melakukan apa yang papa lakukan sama mama, ya. Itu efek pertama. Jadi setelah itu dia jadi anak yang benar-benar penyayang sama istrinya, ya. Ketika dia menikah sama orang nanti ketika dia besar, ya, dia akan sangat sayang sama istrinya karena dia ingat bagaimana bapaknya dulu mukulin mamanya, ya. Dia mengambil keputusan yang begitu. Tapi kan ada juga yang malah melakukan yang sama. Oh, nggak apa-apa ya kalau jadi suami marah, bentak-bentak istri, kadang kala mukul pintu, kadang kala mukul orangnya juga. Oh, nggak apa-apa kalau lelaki kayak gitu. Nah, jangan bilang ini dosa pohon keluarga. Jadi dosanya papa diteruskan ke anak gitu ya. Ini nggak ada istilah dosa pohon keluarga itu. Itu adalah efek psikologis, ya, keteladanan. Soal keteladanan yang mungkin dilihat oleh si anak itu, ya. Apa bedanya sama karma, ya? Kalau karma ini kan terkait dengan paham saudara-saudari kita yang percaya reinkarnasi, hidup yang sesudahnya atau sebelumnya, ya. Jadi hidup kita yang sekarang ini ada kaitan dengan hidup kita yang dulu atau hidup kita yang akan datang. Itu karma itu selalu dikaitkan dengan konsep reinkarnasi. Nah, karma itu kalau yang saya pelajari waktu saya sekolah di Filipina tentang agama-agama di Asia, ya. Ya, kan Hindu dan Buddha kan agama di Asia yang cukup, Asia Timur khususnya cukup kuat, ya. Lalu di situ dikatakan begini kan. Karma itu dibagi 3. Yang pertama itu hidupku yang sekarang ini adalah akibat perbuatanku di hidup yang zaman dulu. Jadi buah dari hidup di zaman dulu. Itu karma yang pertama, ya. Karma yang kedua, ini kayak hukum tabur tuai, ya. Tabur tuai itu adalah apa yang aku lakukan sekarang ini akan berbuah, akan berefek, ya, dalam kehidupanku yang sekarang juga. Jadi kalau sekarang ini saya berbuat baik sama orang, ya, kalau saya nanti ada kesusahan saya ditolong orang, ya, ya itu wajar gitu loh. Bukan paham berharap dapat balasan sih, bukan juga ya, tapi maksudnya jadi apa yang kita lakukan, kalau kita jahatin orang nanti juga lu akan dijahatin orang nggak lama lagi gitu loh. Jadi ini karma yang dalam jangka waktu dekat selama kita masih hidup. Tapi juga ada karma yang ketiga, yaitu yang kita lakukan sekarang ini nanti ngefeknya itu dalam, kalau udah kita mati kita akan hidup lagi kan, itu akan ada karmanya. Kalau kita jahatin orang nanti yuk hidup lagi, bisa jadi kecoa, bisa jadi kodok, bisa jadi budak, bisa jadi pembantu, bisa jadi orang yang miskin gitu ya. Pokoknya karmanya jelek gitu loh. Kalau sekarang ini you misalnya menindas pembantu, maki-maki pembantu, ya. Nanti kalau you mati, lahirnya lu jadi pembantu yang juga dimaki-maki oleh majikan gitu. Jadi ini karma jenis yang ketiga. Tetapi itu kan karma. Gereja Katolik kan nggak pegang paham karma. Gereja Katolik tuh hidup kan nggak reinkarnasi, nggak muter. Gereja Katolik kan hidup kan linear, ya. Habis dari hidup di dunia ini, kita masuk api penyucian, lalu kita bahagia di surga. Dah gitu. Jadi saya kira kenapa gereja Katolik mantap betul tidak ada dosa pohon keluarga, karena setiap dosa yang kita lakukan pertanggungjawabannya adalah personal. You harus bertanggung jawab kepada Bapa di surga tentang dosa yang kita lakukan. Jangan bawa-bawa anak
Jangan bawa-bawa anak atau cucu atau keturunan Anda. Nggak gitu, memang nggak gitu. Ya, ya bahwa itu efeknya ada, ya penjudi. Wah, misalnya anaknya jadi penjudi juga, suka main judi. Ya karena ngelihat bapaknya gitu loh, main judi, nggak apa-apa gitu. Jadi lebih ke keteladanan, lebih ke efek psikologis ketimbang pohon keluarga. Bapak ibunya bercerai, anaknya bercerai juga. Wah, itu memang karma itu, memang dosa pohon keluarganya gitu. Bukan. Karena dia ngelihat memang bapak ibunya bercerai, ya it's okay gitu. Dalam keluarganya bercerai memang ada kejadian gitu ya. Tapi jelas dari pertanyaan itu Bapak Ibu, anak itu yang di katedral itu ya mengalami beban sosial karena kok sampai dia nanya ke orang yang punya indera keenam, sampai dia ikut seminar nanyanya begitu, ya itu memang betul. Jadi dari orang tua, dari kita kita ini para orang tua suka menteror anak, ya dengan kalimat kapan nyusul. Kamu kapan nyusul? Kalau temennya udah kawin gitu ya, lalu ditanya kamu kapan nyusul tuh teman kamu udah nikah. Duh, ibu bapak itu pertanyaan itu sangat nggak nyaman. Mirip kalau Anda menikah ya, 3 tahun tapi belum hamil misalnya ya. Terus ditanya, udah ada isinya belum gitu ya. Kok belum punya anak? Nah itu beban tuh. Pertanyaan itu beban ya. Malah seperti sedang menusukkan jarum ke hati orang lain ya. Memang kelihatannya perhatian, tapi itu sebetulnya Anda sedang menusukkan suatu eh, bukan tusuk jarum, itu tusuk sate itu. Jadi sakit gitu ya eh, di hati anak Anda. Saya mengatakan kepada banyak anak muda, saya bilang begini, kalau kamu diteror sama om tante, sama papa mama, soal kapan nyusul menikah, ya, kamu harus bales, saya bilang. Oh balesnya gimana Romo? Wah mereka semangat tuh kalau udah saya ajarin gitu. Gini, suatu hari kalau ada saudara yang meninggal dunia ya, kamu datang ikut ngelayat sama papa mama, sama om tante ya. Nah kamu berdiri di sebelah om tante yang suka neror kamu. Jadi misalnya om tante itu menteror kamu kapan nyusul, kapan kawin gitu ya. Kamu pas di tepi di sebelah peti mati, kamu bilang sama om tante itu, om kapan nyusul om, kapan nyusul gitu ya. Persis di sebelah peti mati bilangnya, om kapan nyusul gitu. Supaya dia berhenti neror kapan nyusul gitu. Itu biasanya saya suka ngeledek begitu. Tapi yang lainnya saya mengatakan begini, zaman dulu itu memang pernikahan itu menjadi simbol sosial. Kalau udah laku gitu, wah rasanya bangga aja. Jadi kalau kawin cerai itu kayak orang-orang gadis-gadis di daerah, minta maaf ya, Pasundan, Jawa Barat ya. Itu kadang-kadang sono nikah itu muda loh. 17 tahun itu udah nimang bayi. Wah itu kebanggaan. Lebih baik kawin cerai daripada sampai umur 20-an sekian dia belum dapet pasangan. Itu kayaknya pride gengsi di situ ya. Nah, tapi makin lama kan orang makin modern. Ya, di belahan dunia yang lain, bahkan mungkin kalau di Amerika, di Eropa mungkin eh, trennya lebih lebih baik nggak usah nikah gitu ya, hidup bersama itu mungkin nggak apa-apa gitu buat buat mereka. Jadi di negara-negara dengan budaya tertentu pola pikirnya lain lagi ya. Gak usah nikah nggak apa-apa, yang penting kita hidup bersama. Punya anak juga nggak apa-apa, nggak ada surat pernikahan nggak apa-apa. Itu budaya di tempat lain. Tapi di kampung belum kawin umur 20-an sekian, wah itu memalukan. Nah, bagaimana kalau di semacam kalau di Jakarta ini saya selalu mengatakan ya, loh sekarang itu menjadi single ya, menjadi single itu jalan hidup ya, pilihan hidup ya. Kalau kata Ridwan Kamil, jadi jomblo itu nasib. Jadi jomblo itu nasib, kalau single itu pilihan hidup kata Ridwan Kamil. Ya beda-beda tipis lah. Tapi buat saya menjadi single pun itu adalah pilihan ketiga yang sama nilainya di hadapan gereja. Yuk menikah bagus. Jadi romo, jadi suster bagus ya. Jadi single bagus juga. Bisa masuk surga gara-gara single? Bisa. Bisa bahagia dengan menjadi single? Bisa.
Bisa menolong orang sebagai single bisa gitu. Jadi saya selalu mengatakan jalan hidup tuh sekarang bukan cuma dua, nikah atau religius ya, tetapi ya single, awam itu juga mari kita biarkan gitu. Cuma kadang-kala orang tua ya gitu ya, namanya juga orang tua kan pengen punya eh, keturunan, pengen punya penerus. Kayak bahagia kalau udah tua ada cucu lahir tuh kayaknya bahagia sekali ya. Ya memang sih semua nalurinya tuh eh, orang itu bahagia ketika ada baby ya itu bahagia. Saya aja yang nggak nikah aja bahagia ya kalau sama bayi gitu. Di Korea waktu itu saya ke Korea di tempatnya, mungkin Anda pernah ke sana apa enggak, di Korea Selatan itu ada daerah namanya Kotongne, itu dikelola oleh seorang Romo di puncak bukit. Itu semua jenis orang miskin dan terbuang ada di situ. Gelandangan, lansia yang dibuang oleh keluarganya, unwanted baby, bayi yang lahir tapi tidak mau dipelihara oleh orang tuanya ada di sana. Ada kuburan juga, ada tempatnya bagus sekali ya. Kalau pas musim dingin bersalju ya. Ada asramanya, ada kapelnya, ada rumah sakit, ada penginapan buat kita kalau kita mau praktek sosial ke sana. Nah, suatu ketika saya nginep tuh di situ 7 hari ya. Praktek sosial di sana, merasakan gitu ya. Terus saya pas pelayanannya ke tempat unwanted baby. Wah, unwanted baby pas masuk itu ada bayi-bayi umur 2 tahun, 3 tahun ya, 2 tahun lebih, 3 tahun gitu ya. Itu kan lagi lucu-lucunya kan. Lagi lucu lari sana, lari sini. Pas saya datang, mereka pada teriak papa, papa, papa. Wah, untung kulitnya beda ya kan. Coba kalau kulitnya sama dan bentuk wajahnya sama, pasti orang bilang, wah ini anaknya Romo Yus nih. Tapi kan di Korea itu kan, di Korea. Tapi saya gendong-gendong gitu main-main sama bayi-bayi ya saya seneng aja, happy aja. Karena memang manusia tuh nalurinya ya bagaimanapun juga kita walaupun nggak menikah nih jadi Romo ya. Itu ya punya naluri juga, naluri mencintai, memeluk ya ada tetap gitu loh ya. Jadi pasti ada keinginan untuk menikah ya, anak-anak muda juga semua pengen menikah ya. Tapi memang kalau memang nggak cocok, Bo ya jangan dipaksa gitu loh, daripada nanti salah pilih lalu malah ruwet hidupnya. Ini mungkin sebagai tambahan ya. Ya kalau saya suka bercanda di opera komedi ya. Emang banyak cowok-cowok itu suka eh, apa ya? eh, pengen kelihatan keren di hadapan pacarnya gitu ya. Jadi ada suatu joke seorang istri setelah menikah itu komplain, kamu kenapa pernikahan kita ini kok hidupnya nggak bahagia, kita hidup miskin, kontrakan pindah terus, makanan juga nggak pernah eh, sesuai dengan keinginan kita, pokoknya hidup kita susah terus, kamu memang lelaki yang tidak bertanggung jawab gitu kan, ada komplain begitu dari istri. Tapi suaminya ngeles, loh aku kan nggak bohong, aku sejak awal itu kan selalu berkata yang kamu adalah satu-satunya yang aku punya di dunia ini, yang tidak ada yang lain. Nah bener, yang aku punya di dunia ini cuma kamu, aku nggak punya yang lain. Aku nggak punya rumah, aku nggak punya mobil, aku nggak punya deposito, aku nggak punya pekerjaan, gitu kan? Ya, kamulah satu-satunya gitu. Nah, eh, tapi kayak saya selalu gini memberi semangat ya. Ya pernikahan mau langsung kaya itu menurut saya eh, ya nggak mungkin juga ya. Ya kalau kita mengingat ya generasi pertama orang tua kita ya, dulu nikah modalnya apa sih orang tua kita? Kalau kita nih kurang lebih seangkatan nih generasi tengahan ya, generasi pertama Indonesia ini kan sebenarnya menurut saya mereka-mereka yang mungkin pada tahun kemerdekaan itu tahun 45 itu sudah remaja di sana ya, itu generasi pertama membangun Indonesia. Indonesia merdeka, belum ada apa-apa, mereka merintis di awal-awal, itu biasanya mereka yang sekarang umurnya 80 tahunan, ya, ya 75 plus lah.
Itu generasi pertama mereka waktu masa muda melewati Indonesia merdeka, ya. Atau mereka lahir sebelum Indonesia merdeka. Itu generasi pertama yang Indonesia itu miskin, belum ada apa-apa. Jadi nol semuanya. Eh, tapi mereka kan beruntung. Mereka beruntung persaingan kosong dari nol, nggak ada apa-apa. Mereka berjuang, bersaing, buka buka apa-apa tuh dari nol. Buka pabrik obat, buka toko roti, buka real estate, buka apalagi lah macam-macam gitu ya. Itu kan dari nggak ada. Sehingga lalu bertumbuhnya kelihatan. Bertumbuhnya kelihatan. Oh, perusahaan ini, perusahaan ini, perusahaan ini. Tapi generasi kedua, eh, kayak kita nih yang umuran 40 sampai 60-an ya, 40 sampai 60, kita kan sedikit banyak kecipratan dari apa yang diperjuangkan oleh orang tua kita, ya. Entah banyak atau sedikit kita kecipratan, tetapi persaingan kan makin rapet. Persaingan makin rapet. Nah, generasi ketiga nih yang sekarang ini, yang milenial 35 tahun ke bawah ya, itu repotnya adalah dua hal. Mereka udah ngelihat orang tuanya, generasi kedua kita ini nih, ya, itu hidupnya udah enak, ya. Mereka nggak ngelihat opa omanya dulu banting tulang dari miskin gitu, nggak lihat, ya. Nggak ngelihat perjuangan. Kalau kita masih ngelihat opa bapak ibu kita, orang tua kita miskin, sehingga lalu kita tahu rasanya berjuang, kita tahu harus kerja, kita tahu hidup itu harus berkeringat, angkat batu, angkat kayu, pokoknya harus melakukan kerja keras, kita tahu itu. Karena kita ngelihat orang tua kita gitu. Lalu kita hidup mapan. Tapi generasi ketiga, anak-anak kita atau alias cucunya opa oma kita generasi pertama, itu kan nggak merasakan itu. Mereka ngelihat hidup udah enak. Sehingga akibatnya satu, mentalitas mereka adalah mereka nggak terbiasa kerja keras, ya. Mereka nggak terbiasa kerja keras, ya. Pengennya cari kerja tuh digital, online, ya. Jadi sekarang ini trennya adalah kayak gitu kan. Yang kedua, persaingannya itu udah rapet, makin rapet lagi sekarang ini. Anak di sekolahin ke Amerika capek-capek, gajinya cuma 8 juta, 10 juta di Jakarta. Ya, bukan bilang cuma lah ya, tapi kalau dibandingkan tukang bangunan yang cuma 3 juta, 4 juta ya, itu sudah puji Tuhan. Tapi dengan effort nyekolahin anak ke luar negeri, ke Amerika, ke UK, ke Australia, pulang-pulang ke Indonesia, pekerjaan begitu padat, ya. Lalu gajinya hanya seperti itu, lalu kan sebetulnya persaingannya udah sangat ketat. Nah, ini yang kadangkala bahayanya adalah anak-anak muda yang pada menikah sekarang ini kan ngelihat udah mapan belum dia, udah mapan belum dia, ya. Ngukurnya gitu seperti itu, atau keluarganya keluarga kaya atau keluarga sukses atau keluarga orang miskin. Sedikit banyak diakui atau tidak ya, itu menjadi kriteria pada saat pernikahan. Beda sama generasi Anda yang umurannya sudah 50 plus nih ya, atau orang tua kita zaman dulu, nikah itu pokoknya siapa yang rajin kerja, ya. Pokoknya yang ulet, itu pokoknya menikah sama orang yang seperti itu gitu. Kalau sekarang nih kayaknya pengennya itu adalah dapetin yang sudah sukses gitu. Wah, syukur cari duda kaya, kaya raya dan mau mati serangan jantung. Syukur yang kayak gitu tuh. Sehingga kawin sama dia, wah, punya dapat banyak warisan, dia mati gitu kan ya. Nah, syukur yang dapat yang kayak gituan tuh. Jadi mentalitas materialistik ya. Apa-apa diukur dengan uang itu kadangkala itu masuk dalam perkawinan ya. Betul bahwa salah satu tujuan hidup berkeluarga adalah kesejahteraan suami istri, betul. Gereja juga pengen suami istri itu kalau nikah sejahtera, ya. Tapi kesejahteraan itu kan yang harus diperjuangkan bukan dapat di awal gitu loh, dapat di awal. Suami istri saling mencintai, ya buka kayak itu yang sering main opera komedi si Rocky gitu ya, si Rocky gitu. Rocky tuh walaupun sering
Tapi Anda jangan lapor-lapor dia, ntar dia kesenangan saya puji soalnya ya. Karena kalau dia saya puji tuh dia suka makin sombong. Ntar dia minta naik honor lagi sama saya kalau dia tahu saya muji-muji dia kan. Um, saya selalu mengatakan ini bocah nih ulet. Apa juga pekerjaan diambil. MC, main musik, nyanyi praise and worship, buka warung. Saya menyebutnya kafe, dia menyebutnya kafe. Tapi kalau saya datang ke sono ya warung lah kurang lebih ya, warung makanan gitu ya. Tapi ya gaya anak muda, ya untungnya tipis kata dia. Untungnya tipis tapi ya dia bikin bawang goreng, bikin wader ikan kecil digoreng, ditawar-tawarin ya. Eh, bagi saya selalu bilang sama si Rocky, Ki, tahu nggak Kalbe Farma bisa punya begitu banyak ya, entah universitas, entah itu pabrik obat ya, tahu nggak itu ceritanya gimana? Dulu di Tegal itu abang sama ade, yang satu ngulek obat, yang satu naik sepeda keliling dagang obat, ya itu mulainya. Ya. Iya Romo, makanya itu istri saya lagi ngulek Romo di rumah, saya yang keliling aja. Ya lu namanya ninggalin istri, saya bilang gitu. Nah tapi saya suka bercanda sama dia. Tapi saya bilang, ya pernikahan tuh harus gitu. Kan orang tua kita belum tentu, ya belum tentu mewariskan sesuatu lah. Ya, banyak orang tua kita juga berjuang hidupnya, ya udah membesarkan anak, menyekolahkan anak, udah tugas saya selesai. Jadi jangan ngimpi warisan gitu kan, banyak orang tua kita juga gitu. Cuma sekarang generasi ketiga itu pengennya ya kemapanan di awal ya. Jadi menurut saya itu selalu saya katakanlah kepada para calon pengantin, kalau saya ingin memberkati pernikahan itu pasti saya sebut di situ. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Semoga semua tetap sehat, semangat dalam membangun kehidupan dan keluarga. Jangan lupa berbuat baik buat orang lain.